Ya, ini kita masuk ke faslun al-aqilu ya'lamu anna hayatahu as-sahihata hayatus sa'adati wat tuma'ninati wa annaha qasiratun jiddan. Ini salah satu pasal yang beliau buat di dalam kitab beliau. Beliau mengatakan al-aqilu, orang yang berakal, kata beliau, ya, ya'lamu anna hayatahu as-sahihata, orang yang berakal itu tahu, mengetahui dan paham betul bahwa hidupnya yang sebenarnya adalah hayatu as-sa'adati wat tuma'ninati, yaitu hidup yang sebenarnya bagi seorang manusia itu adalah hidup yang bahagia dan hidup yang tenang. Maka Imam Ibnu Qayyim itu pernah bilang bahwa kehidupan manusia itu yang sebenar-benarnya adalah ketika dia memanfaatkan kehidupannya itu untuk hal-hal yang bermanfaat bagi dirinya dan menjauhi setiap hal yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Yang ketika seseorang menjalani hidup yang di dalamnya mengejar hal-hal yang bermanfaat bagi dirinya, maka ketika itu dia sebenarnya sedang menjalani hidup yang berbahagia. Dan hidup yang berbahagia ini adalah hidup yang sebenarnya. Beliau mengatakan bahwa ketika seseorang memiliki umur yang umurnya itu tidak dia manfaatkan untuk hal-hal yang bermanfaat, atau dia gunakan untuk hal-hal yang sifatnya ghaflah, hal-hal yang lahwun, yang tidak bermanfaat bagi hidupnya atau orang-orang di sekitarnya, maka ini tidak dihitung hidup. Bahkan beliau mengatakan lebih keras lagi, maka orang yang seperti ini maka lebih baik tidak hidup, begitu. Maka beliau Syekh Abdurrahman As-Sa'di mengatakan wa annaha qasiratun jiddan, bahwasanya hidup kita ini pendek, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Fala yanbaghi lahu ay yuqassiraha bil hammi wal istirsali ma'al aqdar. Maka beliau mengingatkan, karena hidup kita ini pendek dan hidup kita yang sebenarnya adalah hidup yang berbahagia, maka jangan sampai hidup kita yang pendek ini, umur kita yang pendek ini kita kurangi lagi, kita gerus lagi dengan apa? Ayyuqassiroha bil hammi wal istirsali ma'al aqdar, dengan alham. Alham, ada alham dan ada alhazan. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Nah, ini pernah kita bahas terlebih dahulu bahwa alham ini adalah perasaan cemas, takut tentang apa? Tentang apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Sehingga apa? Kecemasan terhadap apa yang terjadi di masa yang akan datang ini membuat hidup seseorang itu tidak tenang. Overthinking bahasa orang sekarang. Nah, terlalu pikirannya itu berlebih-lebihan terhadap sesuatu. Seolah-olah Allah tidak memberikan kesempatan hidup yang baik bagi dia di masa yang akan datang. Selain itu kata beliau, selain kecemasan terhadap masa depan atau alham tadi yang membuat hidup kita yang pendek tadi menjadi lebih pendek, yaitu yang kedua adalah wal istirsali ma'al aqdar. Ya, ini berlarut-larut dalam kekeruhan atau kesedihan. Nah, jadi tadi ada alham, ada alhazan. Kalau alhazan ini adalah kesedihan terhadap sesuatu yang pernah terjadi di masa yang telah lalu. Maka orang yang dia itu berlarut-larut, ya kalau tadi bahasa anak sekarangnya alham itu overthinking. Kalau alhazan ini atau al-istirsalu ma'al aqdar ini adalah tidak bisa move on. Terhadap apa? Terhadap apa yang telah pernah terjadi di masa yang telah lalu. Padahal kalau kita berpikir lebih dalam, kita akan tahu bahwa ketika seseorang itu memikirkan hal yang telah lalu, itu sama sekali tidak akan merubah hal tersebut. Misalnya kita punya trauma masa lalu, punya kesedihan di masa lalu, atau kesalahan yang pernah kita lakukan di masa lalu.
Yang sampai hari ini kita tidak pernah menemukan obat atas kesedihan kita. Nah, hal ini menjadi salah satu hal yang memperpendek hidup kita, kata beliau. Yang kata beliau tadi apa? Yang sebenarnya hidup kita ini sudah pendek gitu loh. Nah, karena apa? Karena sejatinya kita melakukan atau mengerjakan hal-hal yang tidak bermanfaat bagi diri kita, baik di kehidupan dunia atau di kehidupan akhirat kita. Maka berlarut-larut di dalam kecemasan dan berlarut-larut dalam kesedihan adalah sebab terhalanginya kita dari al-hayati as-sa'idati. Yaitu dari apa? Dari hidup yang bahagia. Fa inna dzalika diddul hayati as-sahihah. Beliau mengatakan apa? Karena yang demikian itu adalah antonim atau lawan kata atau lawan dari hidup yang sebenarnya. Nah, hidup yang sebenarnya tadi apa? Hidup yang bahagia, hidup yang penuh dengan ketenangan. Fayusihu bihayatihi ayyadhaba katsirun minha nahban lil humumi wal aqdari. Maka hendaknya kita ini, kata beliau, menghemat hidup, mengeman-eman hidup kita yang pendek ini. Dengan apa? Dengan mencari sebab-sebab yang dapat menghilangkan al-humum tadi. Al-humum dan al-aqdar tadi. Menghilangkan kecemasan dan kesedihan tadi. Sehingga apa? Hidup kita yang walaupun sedikit tadi, yang pendek tadi, itu bisa kita eman-eman. Bisa menjadi terasa lebih luas. Nah, dalam artian apa? Kita memanfaatkan kehidupan kita yang sementara ini dengan sebaik-baiknya dan menjauhi hal-hal yang tidak bermanfaat bagi diri kita. Wala farqa fi hadza bainal barri wal fajri. Beliau mengatakan bahwa sebenarnya dalam perkara ini tidak ada perbedaan antara baik itu orang yang beriman ataupun orang fajir. Karena apa? Orang yang fajir pun mungkin bisa memanfaatkan hidupnya dengan sebaik-baik mungkin. Walakinnal mu'min, tetapi orang yang beriman, kata beliau, lahu minat tahaqquqi bihadzal wasfi al-haddu al-awfaru wan nasibu an-nafi'u al-ajilu wal-ajil. Akan tetapi dalam perkara ini, ketika orang mukmin yang merealisasikan apa yang beliau sampaikan ini, kata beliau, dia akan mendapatkan al-haddu al-awfar, keuntungan yang apa? Yang melimpah, wan nasibu an-nafi', dan bagian-bagian yang bermanfaat, al-ajil wal-ajil. Baik yang akan dia dapatkan di masa yang dekat ataupun apa? Kebaikan yang akan dia dapatkan di apa? Di masa dalam jangka yang panjang. Nah, maka beliau mengatakan selanjutnya, apa salah satu sebab yang dapat menjauhkan kita dari al-humum, kecemasan dan al-aqdar atau al-hazan tadi? Beliau mengatakan yang pertama adalah wayam bari aidan, dan hendaklah seseorang itu juga idza asabahu makruhun aw khafa minhu, ketika dia menghadapi atau mendapatkan makruhun, sesuatu yang tidak dia sukai dalam kehidupannya, entah itu musibah, entah itu kehilangan, entah itu kekurangan. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an juga telah menjelaskan bahwa ini adalah sunnatullah. Wala nabluwannakum minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat. Bahwa Allah Subhanahu wa taala itu pasti akan memberikan ujian atau musibah kepada seluruh hamba-hambanya. Nah, maka beliau, Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam kitab beliau ini, ketika kita mendapatkan musibah atau sesuatu yang tidak kita sukai dalam hidup kita, atau muncul ketakutan, au khaufa minhu, ya kan? Atau muncul di dalam hati kita rasa cemas atau rasa takut tentang sesuatu yang tidak kita sukai itu akan terjadi dalam hidup kita. Beliau apa katanya? Hendaklah ayyuqarina baina baqiyatin ni'ami al-hasilati lahu diniyatan au dunyawiyatan wa baina ma asabahu min makruhin. Yang harus kita ingat selalu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mendapatkan musibah atau muncul rasa cemas akan terjadi musibah
sesuatu yang tidak kita sukai, kata beliau, hendaklah kita mengkomparasikan atau menimbang-nimbang lagi atau menghitung-hitung lagi antara apa? Nikmat yang pernah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dan musibah yang pernah terjadi dalam hidup kita. Ya kan? Maka kata beliau apa? Fa indal muqaranati yattadihu kasratu ma huwa fihi minan ni'am wa mihlali ma asabahu minal makari. Beliau mengatakan ketika kita mau mendalami nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala dan mengingat-ingat kembali antara nikmat yang pernah Allah berikan dan segelintir mungkin kecil musibah yang Allah pernah berikan kepada kita, kesimpulan yang akan kita dapatkan, kata beliau, akan jelas bahwa apa? Nikmatnya Allah Subhanahu wa taala itu selalunya lebih banyak, selalunya lebih besar daripada apa? Musibah yang pernah Allah titipkan, Allah berikan kepada diri kita. Bayangkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ini dulu hidup ya kan ketika masih di dalam rahim ibunda kita. Kita tidak ngapa-ngapain, kita tidak kerja, kita tidak ngapa-ngapain. Tapi ketika itu Allah Subhanahu wa taala jamin rezeki kita. Ya kan? Kemudian kita keluar dari rahim ibu kita menjadi hanya seorang anak kecil, bayi. Itu pun kita tidak ngapa-ngapain. Itu masih Allah jamin kehidupan kita sampai hari ini. Bayangkan betapa banyak nikmat yang pernah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada diri kita. Maka tidak salah ketika Allah Subhanahu wa taala bilang dalam Al-Qur'an apa? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau ada dari kalian, kata Allah, yang mencoba untuk menghitung-hitung, mengira-ngira nikmat yang pernah Allah berikan kepada kalian, la tuhsuha. Pasti kalian tidak akan pernah bisa menghitung nikmat tersebut. Karena apa? Kita selama ini hidup semuanya dari nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dari kecil, dari bayi sampai kita tua. Bahkan ketika sampai kita meninggal pun nanti apa? Semuanya apa? Kita hidup dengan apa? Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka seberapa besar pun musibah yang pernah Allah titipkan kepada kita hari ini, ya kan? Sejatinya kalau kita mau mendalami lagi, itu tidak lebih besar dari apa? Nikmat yang pernah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nah, kembali ke perkataan beliau sebelumnya bahwa sebenarnya orang fajir pun, orang fasik pun bisa melakukan ini. Tapi keistimewaan orang mukmin adalah dia bisa melihat di dalam musibah-musibahnya tadi ada hikmah-hikmah yang besar. Nah, ini pernah saya sampaikan dulu waktu kita kajian Ahad itu bahwa Umar itu pernah bilang apa? Ketika seseorang itu mendapatkan musibah, itu dia masih bisa bersyukur, kata Umar. Kenapa? Yang pertama, musibah itu selagi tidak menimpa agama kita. Bukan keimanan yang Allah cabut dari diri kita. Bukan keimanan yang Allah ambil di dalam diri kita. Maka itu bukan musibah yang besar, kata Umar. Yang kedua apa? Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita sebuah musibah, itu sebenarnya kata Umar, Allah itu ingin menjauhkan diri kita apa? Dari musibah yang lebih besar dari musibah yang hari ini kita rasakan. Maka saya selalu bilang apa? Terkadang Allah menghancurkan rencana-rencana kita. Agar apa Bapak Ibu? Agar rencana kita tidak menghancurkan kita. Bisa jadi kita punya planning ini. Yang menurut pandangan kita manusia yang punya ilmu ndak sama ilmunya Allah ndak ada ilmu kita. Kita merasa ini, wah, ini yang aku lakukan ini pasti kayak gini. Nanti seperti ini. Planning kita itu, wah, Masya Allah, rencana-rencana kita. Tapi tiba-tiba pada suatu keadaan Allah Subhanahu wa taala menghentikan rencana kita. Memberikan sandungan atas rencana kita. Maka jangan mengeluh, jangan membenci Allah karena itu. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menghentikan sesuatu yang menurut pandangan kita baik, ternyata itu yang akan nanti menghancurkan kita. Dan bisa jadi ketika Allah hari ini memberikan
sesuatu yang tidak kita senangi, sesuatu itulah nanti di masa yang akan datang, atau kapan itu akan apa? Akan bermanfaat untuk diri kita. Yang ketiga kata Umar apa? Setiap seseorang itu diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam musibah itu pertama kita bisa mengambil hikmah tadi. Yang kedua kita dapat mengambil pelajaran. Kalau misalnya kita dikasih Allah hari ini mungkin rumah kita terbakar, pasti ada sebab rumah kita terbakar. Maka sebab ini kan menjadi pelajaran untuk kita apa? Untuk tidak teledor di masa yang akan datang. Misalnya kita kecelakaan, ini saya cerita saya kecelakaan. Kecelakaan muka habis gara-gara tak pakai helm. Maka di masa yang akan datang, kapan-kapan kalau pakai Honda jangan laju-laju pakai helm. Ada pelajaran-pelajaran yang dapat kita ambil dalam setiap musibah yang Allah berikan. Dan kelebihan lagi bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang beriman itu paham betul dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang ketika Allah berikan musibah, kemudian dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dia ridho dengan takdirnya Allah, dia sadar betul musibah itu dari Allah dan itu yang terbaik untuk diri dia. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Yang pertama akan mendapatkan solawat. Makna solawat di sini apa? Kata para ulama apa? Kita dipuji di hadapan para malaikat. Inda mala'il a'la. As-sana'uhu indal mala'il a'la. Pujian Allah bagi orang yang mendapatkan musibah dan dia ridho itu apa? Bukan hanya di hadapan manusia Bapak Ibu, tapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa rahmah, kemudian Allah berikan rahmat, Allah siapkan pahala yang besar untuk diri kita. Wa ulaika humul muhtadun. Kemudian Allah akan berikan petunjuk, hikmah kepada kita apa? Dari musibah yang pernah menimpa diri kita. Kemudian lanjutkan. Wa kadzalika yuqarinu baina ma yakhafuhu min hudusi dhararin alaihi wa bainal ihtimalat al-katsirati fis salamati minha. Selain kita harus menimbang antara banyaknya nikmat Allah dengan apa? Dengan musibah yang pernah Allah berikan, beliau juga mengatakan salah satu penyebab kita bisa meninggalkan kegundahan, kesedihan, kekhawatiran, kecemasan dalam hidup kita ini adalah apa? Kita juga harus menimbang bahwa tidak ada alasan yang membuat mustahil kita mendapatkan keselamatan di masa yang akan datang. Maka kata beliau apa? Hendaklah seseorang itu menimbang, menghitung-hitung lagi antara ma yakhafuhu min hudusi dararin, antara ketakutan yang ada dalam dirinya akan terjadi sesuatu yang berbahaya bagi dirinya, wa bainal ihtimalat al-katsirah, dan antara kemungkinan-kemungkinan yang banyak bahwa Allah akan memberikan as-salamah. Apa namanya? Allah akan memberikan keselamatan. Kalau kita punya pikiran mungkin akan terjadi sesuatu yang buruk di masa yang akan datang dengan hidup kita, maka ketahuilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada salahnya bahwa kita, bahkan beliau menganjurkan apa? Seharusnya kita apa? Berpikiran akan hal-hal yang positif yang lebih banyak kemungkinannya apa? Terjadi di masa yang akan datang. Fala yada'ul ihtimal ad-dha'ifa yaghlibu al-ihtimalat al-katsirata al-qawiyata. Wa bidzalika yazulu hammuhu wa khaufuhu. Dan tidak mungkin kemungkinan-kemungkinan yang besar tadi apa? Dikalahkan oleh apa? Kemungkinan-kemungkinan yang kecil. Maka kemungkinan-kemungkinan terjadi keselamatan itulah yang akan mengalahkan kemungkinan-kemungkinan buruk kita, ketakutan kita terhadap apa? Terhadap apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Maka kata beliau, intinya adalah bagaimana kita selalu berpositif thinking, berhusnuzon dengan apa? Setiap yang akan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan demikian kata beliau, yazulu hammuhu wa khaufuhu. Kegundahan, kecemasan dan rasa takut tadi akan hilang dari diri kita. Wa yuqaddiru a'dhama ma yakunu minal ihtimalat allati yumkinu an tusibahu. Yang ketika hati kita ini sudah tenang, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ini lebih mudah untuk berpikir jernih. Tapi kalau sudah muncul rasa cemas,
kita ini tidak bisa lagi berpikir. Sehingga apa? Kita hanya berfokus pada resiko-resiko tadi tanpa apa? Tanpa mempertimbangkan hal yang dapat membuat kita mencegah resiko tadi. Tapi kalau kita sudah menjauhkan diri kita dari yang namanya kecemasan dan rasa takut tadi, kemudian rasa takut tadi hilang dari diri kita, beliau mengatakan, pertama, kita bisa mengira-ngira kemungkinan terburuk yang mungkin terjadi. Kalaupun mungkin kita melakukan sebuah kegiatan, pekerjaan, pasti ada risiko. Maka kalau kita punya hati yang tenang, kita bisa memperkirakan kemungkinan terburuk resiko-resiko yang akan kita dapatkan. Misal kita ingin membuat usaha, ya kan? Tentu kita memperhatikan resikonya, dalam artian kerugian ataupun lain sebagai macamnya. Maka kita pahami bahwa di situ tetap ada yang namanya resiko. Tetapi apa yang harus kita pastikan juga adalah fayuwaqtina nafsahu lihudutsiha in hadatsan. Ketika nanti mungkin resiko itu terjadi, hati dan jiwa kita ini sudah siap untuk menerima kemungkinan terburuk tadi. Karena apa? Karena kita sudah memperkirakan kemungkinan tadi dengan hati yang jernih. Tapi kalau kita memperkirakannya dengan kecemasan, kita tidak bisa berpikir jernih sehingga ketika nanti itu benar-benar terjadi, ya makin kalang kabut. Gitu. Kita tidak bisa berpikir jernih. Sehingga apa? Tidak bisa mencari solusi atas permasalahan yang menimpa diri kita. Wa yas'a fi daf'i ma lam yaqa' minha. Dan ketika itu sudah terjadi, kita juga bisa menggunakan tenaga kita, usaha-usaha kita untuk mencegah yang belum terjadi. Nah, atau memperlebar resiko tadi kita bisa mencegah. Wa fi raf'i ma waqa'a au takhfifihi. Dan sesuatu yang terjadi tadi, kemungkinan-kemungkinan buruk yang terjadi tadi, kita bisa mengangkatnya, menjauhkannya atau setidak-tidaknya menguranginya. Nah, simpulan dari apa yang beliau sampaikan di sini adalah bagaimana kita itu yang pertama tadi apa? Menimbang antara banyaknya nikmat Allah dengan musibah yang Allah pernah berikan. Fungsinya apa? Yang pertama adalah untuk membuat kita lebih bisa tenang setidaknya ketika kita mengalami musibah. Karena kalau bukan dengan hal ini, kita akan sulit menghadapi musibah tadi. Kita akan sulit move on dari kesedihan yang menimpa kita pada hari itu. Satu-satunya adalah dengan mengingat kembali nikmat yang pernah Allah berikan kepada kita. Gitu. Yang kedua, saran beliau adalah ketika muncul rasa takut di dalam diri kita, kita juga harus berpikiran positif. Bahwa kalau memang mungkin terjadi sesuatu yang buruk, pasti kemungkinan terjadi sesuatu yang baik itu juga lebih besar. Sehingga ketika kita memiliki hati yang tenang tadi, kalaupun mungkin apa yang kita takutkan tadi akhirnya terjadi, kita lebih mudah menguasai diri kita. Untuk apa? Untuk mencari solusi atas masalah ini. Untuk mencari solusi atas apa? Atas sesuatu yang ditimbulkan lagi atas keburukan ini. Atau setidak-tidaknya mengurangi efek dari apa yang terjadi pada diri kita ini. Nah, ini resep menghilangkan kegundahan yang disampaikan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Kemudian beliau juga mengatakan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa min umuri an-nafi'ati. Nah, ini penting juga, salah satu hal yang bermanfaat untuk menghilangkan kegundahan kita, menghilangkan rasa sedih dalam diri kita. Beliau mengatakan an ta'rifa anna adhiyatan nasilaka wa khususan fil aqwali as-sayyiati la tadurruka. Beliau mengatakan hendaknya kita ini paham betul bahwasanya perbuatan manusia yang hendak menyakiti kita, termasuk khususan kata beliau, terlebih dalam perkataan manusia. Karena Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ibu-ibu, seringnya perkataan manusia itu menyakiti diri kita. Menyakiti diri kita. Sehingga ketika perkataan itu menyakiti diri kita, muncullah lagi yang tadi namanya al-hab.
kecemasan, overthinking kepada manusia. Kok aku kayak gini sama dia? Apa kesalahan yang pernah aku lakukan? Dan tujuannya bukan introspeksi, tapi hanya muncul kecemasan-kecemasan saja. Atau rasa sedih yang berlebih-lebihan. Karena apa? Karena perkataan manusia tadi. Karena memang Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, manusia itu kita tidak bisa, orang lain itu kita tidak pernah bisa apa? Mengontrol sikap mereka kepada kita. Mau kita berbuat baik pun kepada manusia, itu kita tidak selamanya apa? Terjamin bebas dari perkataan manusia. Ya enggak, Pak? Ya, mau kita berbuat baik sebaik apapun, pasti tetap akan ada manusia yang tidak senang kepada kita. Dan kadang-kadang sesuatu itu ketika seseorang tidak senang kepada kita, dia akan melontarkan kalimat-kalimat, perkataan-perkataan apa? Untuk menyakiti kita, untuk membuat mental kita ini down, yang melemahkan hati kita. Maka kata Ibnu Athaillah itu sering disampaikan sama Gus Baha, beliau mengatakan apa? Al-insanu mangkana mahasinuhu masawiyah, fa kaifa yakunu masawihi mahasina. Jadi manusia itu Bapak Ibu, kata beliau Ibnu Athaillah mengatakan, manusia itu adalah sesosok orang yang jangankan keburukannya, kebaikannya pun kadang-kadang di mata manusia itu adalah sebuah apa? Keburukan. Ya Bang, kita berbuat baik pun sama manusia, kita berjuang untuk ini, kadang-kadang di mata manusia apa yang telah kita perjuangkan itu tidak baik. Fakaifa yakunu masawihi mahasina. Maka apalagi kalau kita pernah melakukan apa? Keburukan. Bisa-bisa kebaikan yang pernah kita lakukan selama ini karena satu keburukan yang pernah kita lakukan apa? Akan merusak semua, menghilangkan semua kebaikan-kebaikan tadi. Dan itu salah satu kejahatan manusia orang lain kepada diri kita, ataupun kejahatan kita kepada orang lain. Maka jagalah diri kita. Karena apa? Karena orang lain punya kesalahan. Kita ketika bercerita mengatakan dengan lisan kita kesalahan manusia, ingatlah bahwa apa? Kita juga punya kesalahan dan orang lain juga punya lisan. Nah, maka jaga lisan kita dari apa? Menyakiti manusia. Maka kata beliau, hendaklah seseorang itu mengetahui bahwa perkataan-perkataan buruk, fitnahkah itu, cemeehkah itu, cacian seseorang kepada diri kita itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, la tadurruka, sedikit pun tidak akan membahayakan kita selama kita memang berada di koridor yang benar. Maka apa? Orang yang benar itu tidak perlu menjelaskan apa? Kebenarannya. Karena yang klarifikasi itu yang siapa? Yang salah. Selalunya yang klarifikasi itu yang salah. Yang benar tidak perlu klarifikasi. Maka sejahat apapun lisan manusia kepada kita, ingat kata beliau, sedikit pun itu tidak akan membahayakan kita. Bal tadurruhum, akan tetapi apa? Perkataan itu sendirilah yang akan menghancurkan mereka. Nah, maka ini menjadi renungan bagi kita juga, bahwa ketika kita berkata yang buruk kepada manusia, itu perkataan itu sebenarnya apa? Akan kembali kepada diri kita sendiri. Maka jagalah lisan kita dari mengatakan keburukan kepada manusia, atau menyakiti manusia dengan apa? Dengan lisan kita. Nah, beliau juga mengatakan, tapi terkadang perkataan manusia ini dapat membahayakan bagi diri kita. Kapan? Illa in asghalat nafsaka fil ihtimami bi. Kecuali kita apa? Memang memikirkan apa yang dikatakan manusia tadi. Dalam artian memang kita itu mencondongkan hati kita kepada perkataan mereka. Memikirkan perkataan mereka. Maka betul juga kata orang itu apa? Ada buku namanya apa? Seni bersikap bodoh amat. Walaupun tidak semuanya betul ini ya. Ya kita tidak boleh juga menjadi orang yang anti kritik. Nah, tapi ketika memang apa yang kita lakukan itu benar dan ternyata masih ada orang yang menyakiti kita, mengatakan yang buruk tentang kita, maka perkataan ini sebenarnya tidak akan menghancurkan kita, tidak akan mengurangi kebaikan kita.
bahkan menambah wibawa kita, kecuali ketika kita juga menyibukkan diri kita dengan perkataan mereka tadi. Nah, maka supaya tidak menghancurkan diri kita perkataan orang tadi, ya sudah, tidak usah apa, tidak usah dibalas, tidak usah dibahas, tinggalkan. Kalau orang Jawa itu apa sifatnya? Ngalah, ngalih. Walaupun yang ketiganya apa? Ngamuk gitu kan. Ya ngalah, ngalih, ngamuk. Gitu. Tapi kita ngalah, ngalih aja dulu. Tidak usah ngamuk-ngamuk dulu. Gitu. Wasawwagtalaha antamlika masyairaka. Dan sebab yang bisa membuat perkataan itu akhirnya juga menghancurkan kita, mensugesti kita itu apa? Ketika kita membiarkan perkataan manusia tadi apa? Menguasai diri kita. Dalam artian apa? Kita terprovokasi dengan apa? Perkataan manusia tadi. Tapi kalau kita tidak terprovokasi, berusaha meninggalkan, berusaha bodoh aman dengan perkataan mereka, selagi memang itu kita yakin kita berada di jalan yang benar. Tapi kalau kita merasa memang kita salah, mendapatkan teguran, mendapatkan kritik, tentu kita juga harus berintrospeksi diri. Tapi ketika yang datang itu bukan judulnya kritik, tapi hanya sebatas cemoohan, maka tidak perlu kita apa? Berlarut-larut menghabiskan waktu dan pikiran kita untuk apa? Membahas apa yang dikatakan oleh manusia tadi. Nah, maka hidup ini apa? Bukan mencari ridhonya manusia, bukan mencari senangnya manusia. Senangnya manusia ini tidak akan pernah bisa kita dapatkan. Sempurna kita pun, siapa sih kita yang sempurna gitu loh? Dan siapa orang yang bisa menganggap kita sempurna itu tidak ada. Maka timbangan hidup ini kita apa? Hanya yang penting Allah ridho sama kita. Allah senang sama kita. Insya Allah kalau Allah ridho sama kita, manusia juga dengan sendirinya akan apa? Akan ridho dengan diri kita, akan senang dengan diri kita. Fa'inda dzalika tadurruka kama tadurruhum. Maka ketika kita berlarut-larut dengan perkataan manusia, ketika itulah perkataan manusia tadi akan membahayakan diri kita. Fa'in anta lam tusghi laha balan lam tadurruka syai'an. Kalau kita tidak memperhatikan sama sekali apa yang mereka katakan, la tadurruka syai'an, kata beliau. Sama sekali perkataan tersebut tidak akan apa? Tidak akan membahayakan diri kalian. Dan terakhir beliau mengatakan wa'lam anna hayataka tab'un li afkarika. Dan ketahuilah, kata beliau, anna hayataka, sesungguhnya hidupmu ini apa? Tab'un li afkarika, mengikuti apa yang ada di dalam pikiranmu. Maka kalau pikiran kita ini positif terus, insya Allah apa? Ya, hidup kita juga akan positif. Ya, positive vibe kata orang sekarang. Auranya positif. Dan itu dimulai dari apa? Dari positive thinking. Pikiran yang baik. Husnuzon sama siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah apa? Anna ma'a dhanni abdi. Aku bersama apa? Bersama dengan prasangka hamba-hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Fa in kanat afkaran fi ma ya'udu 'alaika nafquhu fi dinin aw dunyaya aw dunya fa hayatuka thayyibatun sa'idatun wa illa fal amru bil aksi. Kalau otak kita, pikiran kita ini kita arahkan kepada sesuatu hal yang bermanfaat buat diri kita, bukan berlarut-larut dalam hal-hal yang apa? Membuat kita cemas, membuat kita stres, membuat kita malah bimbang hidup, maka kita, kata beliau apa? Fahayatuka thayyibatun sa'idatun. Maka hidup kalian, maka hidupmu akan menjadi hidup yang thayyibah, hidup yang baik, sa'idatun, hidup yang bahagia. Wa illa fal amru bil aksi. Tetapi kalau tidak, kalau pikiran kita arahkan kepada hal-hal yang negatif, memikirkan hal-hal yang seharusnya tidak kita pikirkan, ya maka bil aksi, kata beliau. Sebaliknya, hidup kita juga akan apa? Menjadi tidak nikmat. Nah, maka dauhnya Gus Baha lagi, beliau selalu bilang apa? Bahwa kalau kita punya mobil, maka cukuplah pikirkan mobil kita. Tidak perlu pikirkan mobil orang lain. Ya, misalnya saya tidak punya mobil nih. Ustaz Imron punya mobil. Itu maintenance-nya mobil Ustaz Imron itu apa perlu saya pikirkan apa enggak? Perlu enggak, Bu? Nah, saya enggak ada mobil nih, Pak Amin punya mobil. Perlu enggak saya mikirkan bensinnya Pak Amin sebulan berapa?
Perlu enggak saya pikirkan oli mesinnya berapa? Maintenance, servisnya berapa? Enggak perlu kan? Pajak mobilnya Pak Amin berapa setahun? Enggak perlu saya pikirkan. Ya kan? Maka pikirkan yang menjadi apa? Milik kita saja. Maka dunia ini, masa depan itu punya siapa, Pak? Punya siapa? Punya Allah. Ya kan? Maka pikirkan saja yang menjadi bagian kita. Masalah masa depan apa yang terjadi? Dunia ini kan milik Allah. Ya enggak usah mikirkan dunia. Kok repot-repot kita mikirkan dunia? Kerjakan apa yang bisa hari ini kita kerjakan. Tetap pasang optimis dalam diri kita. Pikirkan tadi resiko-resikonya tadi. Tapi jangan sampai risiko tadi membuat kita apa? Berlarut-larut dalamnya. Hanya sebagai wanti-wanti kita untuk apa? Supaya kegiatan-kegiatan kita dalam menjalani hidup ini tertata, teratur, sehingga apa? Kehidupan kita ini terwujud al-hayah as-sa'idah. Kehidupan yang bahagia. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang dapat kami sampaikan sekelumit penggalan kitab Al-Wasail Al-Mufidah Lil Hayati As-Sa'idah karya Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Semoga nasihat-nasihat beliau ini di sini yang tadi kita baca, kita renungkan dan dapat bermanfaat bagi hidup kita, sehingga kita lebih akhirnya bisa menjalani hidup ini dengan lebih slow dan lebih slay, ya, santai, enjoy, tidak banyak masalah. Walaupun nanti bakal muncul masalah, ya tidak masalah gitu loh. Nah, dan yang mendatangkan masalah itu sebenarnya adalah diri kita sendiri. Slay oleh, ya, slow dan slay. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, karena mungkin waktu Isya sudah masuk. Nih saya tidak boleh buka sesi tanya jawab ya, karena waktu kita sebentar. Tidak ada juga kan Bang yang mau bertanya? Nah, kalau nanti ada yang bertanya, saya serahkan ke Ustaz Imron nanti. Sebelah kiri tidak ada ya. Ibu aman? Nah, kalau ibu aman berarti bapak-bapak juga aman. Maka kita tutup pengajian kita pada malam hari ini dengan lafal hamdalah, alhamdulillah. Saya sebagai yang menyampaikan adalah hamba yang dhaif, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah adalah karena kekurangan, kealpaan diri saya atas ilmu saya, atas ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah saya mohon ampun, astagfirullah li wa lakum. Semoga Allah mengampuni dosa kita, dan kepada Bapak Ibu kalau ada tindak tanduk kata-kata saya yang tidak berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan tutup juga dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.